Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MI Samsul Huda bersama saya Bisma dan Pak Saiful Badri SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Saiful? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Mas Bisma sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh iya, apa tema obrolan kita kali ini? Pada pagi hari ini kita akan mengobrol santai tentang Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai besok hingga akhir hayat kita. Kita akan membahas pada hari ini tentang Idul Fitri. Idul Fitri adalah suatu hari yang istimewa yang dirayakan oleh umat muslim seluruh dunia karena keberhasilannya menekan hawa nafsunya selama bulan Ramadan, yaitu maka Allah memberikan hadiah Idul Fitri. Idul Fitri di sini bermakna yaitu idun, itu kembali, sedangkan fitri itu suci. Jadi Idul Fitri itu kembali suci. Dari itu, marilah kita jaga semua yang telah kita berjuangkan selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Jaga dengan baik-baik, dengan bagaimana kita menghindari maksiat kepada Allah setelah bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita tidak sia-sia melaksanakan puasa di bulan Ramadan satu bulan penuh dengan menahan lapar, menahan haus. Tapi setelah bulan Ramadan kita lost kontrol semuanya. Ya. Apa yang kita lakukan, maksiat-maksiat yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan bermunculan lagi, kita kerjakan lagi. Itu percuma. Ya. Tanda-tanda orang puasanya itu diterima di sisi Allah, yaitu terlihat pada kelakuan kita, tingkah laku kita setelah bulan Ramadan. Ya, khususnya setelah Idul Fitri itu sendiri. Berkenaan dengan Idul Fitri di sini, Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah. Jadi sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di Madinah. Nah, pada saat itu sudah masuk ke tahun kedua Hijriah, itu Rasulullah menganjurkan untuk sholat Idul Fitri. Pada saat itu Rasulullah sangat bersemangat sekali. Jadi menyuruh semua umat muslim, umat Islam yang ada di Madinah itu untuk keluar ke lapangan. Berkumpul, bagi yang perempuan kan biasanya ada halangan. Ya, halangan bulanan, yaitu haid, itu disuruh keluar sama Nabi. Ayo keluar, berkumpul. Walaupun kalian tidak melaksanakan sholat haid, tapi kalian tetap harus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khotib di saat Idul Fitri. Itu. Yang kedua, saat sholat Idul Fitri, saat kita merayakan Idul Fitri itu kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaru. Untuk pakaian yang terbaru ini tidak harus beli yang baru. Apa yang kita miliki di rumah itu kita ambil yang paling terbaru. Ya. Kalau bahasa sekarang itu new arrival yang ada di lemari kita. Yang ada di lemari kita itu. Ya. Kalau beli ya enggak apa-apa.
kalau memang kita punya uang, kita punya dana, beli apa-apa itu merupakan baju yang terbaru untuk kita. Untuk dipakai apa? Untuk dipakai sholat Id. Untuk apa hal-hal seperti itu? Yaitu untuk menghargai, untuk merayakan hari kemenangan kita setelah sebulan penuh kita menahan haus, lapar, dan menahan hawa nafsu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Bisma. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti disambung dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya Pak Saiful kembalikan lagi ke Mas Bisma. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful. Apa makna Idul Fitri bagi umat Islam? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali itu. Jadi makna Idul Fitri bagi umat Islam seperti yang saya sampaikan tadi itu. Idul itu kembali, Fitri itu suci. Jadi Idul Fitri itu kembali ke suci. Ya. Disampaikan oleh Nabi di saat Idul Fitri itu kalyamu waladathu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, seperti halnya anak yang baru dilahirkan oleh ibunya itu kan suci, belum punya dosa apapun. Ya seperti itu gambaran kita di saat Idul Fitri, karena kita sudah menahan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Jadi kita dikembalikan lagi ke seperti anak yang baru dilahirkan, yaitu kembali suci. Itu makna bagi umat Islam. Oh, terima kasih. Apa amalan sunnah yang bisa kita lakukan di hari raya Idul Fitri? Oh ya, berkenaan dengan amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di saat mau melaksanakan Idul Fitri, yaitu antara lain pertama mandi besar. Ya, mandi besar. Mandi besar itu pakai niat, bukan mandi besar itu gayungnya yang besar, bukan. Nanti pakai timba, bukan. Mandi besar itu pakai niat. Ya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Kalau nggak bisa yang lain, yaitu sudah dipakai, tidak apa-apa. Kemudian memakai wangi-wangian. Ya, memakai wangi-wangian, yaitu parfum, ya, parfum. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan memakai baju yang terbaru, new arrival. Nah, tidak harus beli, yang penting yang terbaru yang kita miliki. Kalau kita mau beli tidak punya uang, ya pakai yang terbaru, yang paling anyar. Tuh. Berikutnya yaitu kalau sebelum sholat Idul Fitri itu disunnahkan malah makan terlebih dahulu. Ya, sebelum berangkat ke masjid itu makan, walaupun sebutir kurma, seteguk air. Itulah sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan di saat Idul Fitri. Oh iya, ada satu lagi yang penting, yaitu memperbanyak baca takbir. Tuh. Itu Mas Bisma jawaban saya. Oh, terima kasih. Bagaimana untuk hukum sholat Id sendiri? Oh iya, untuk hukumnya sendiri sholat Id itu adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Ya. Tadi sudah saya sampaikan pertama, yaitu Nabi di saat sholat Id semua umat Islam yang ada di Madinah itu, baik perempuan maupun laki-laki, itu suruh keluar, suruh ke tempat-tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, baik yang perempuan itu dalam keadaan suci maupun berhadas. Maksudnya berhadas itu dalam keadaan haid, itu suruh keluar. Ya, suruh keluar, suruh berkumpul
Kalau itu dilaksanakan di dalam masjid, otomatis yang haid itu ada di luar. Nah, kenapa kok disuruh berkumpul? Yaitu untuk mendengarkan penyampaian khutbah yang disampaikan oleh khotib sholat Idul Fitri. Itu Mas Bisma. Oh iya, terima kasih. Sunnah mengumandangkan takbir kira-kira kapan sih? Oh iya, sunnahnya untuk sholat Idul Fitri itu disunnahkan kan mengumandangkan, memperbanyak membaca takbir. Itu sunnahnya itu mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan itu sampai pagi hari, sampai setelah sholat Idul Fitri. Itu sunnahnya untuk memperbanyak takbir. Jadi semalam suntuk itu boleh takbir, ya boleh bertakbir, bersaut-sautan itu boleh. Itu sunnah. Itu Mas Bisma untuk sunnahnya melakukan membaca takbir itu. Ya, terima kasih. Demikian obrolan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Bisma sebagai host podcast kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.